Drama mengejutkan yang dilakukan oleh Ferry Irawan terkait kekerasan yang sudah membuat sang istri menderita satu persatu dibongkar oleh Vena Melinda. Ya, salah satu yang membuat dahi publik dan berkerut adalah bagaimana ternyata selama ini kebutuhan yang terbilang kecil sekalipun harus Vena yang membiayainya. Salah satunya adalah kebutuhan pulsa dan juga transportasi online yang uangnya berasal dari hasil kerja keras Vena Melinda. Ironi, ya, geger Hotman Paris Hutapea ungkap pernyataan mengejutkan terkait kondisi ekonomi Ferry Irawan. Menurut Hotman, Ferry pun sempat menjadi benalu atau numpang hidup karena berbagai keperluan sehari-hari ditanggung oleh Vena Melinda. Lalu, seperti apa pernyataan Hotman Paris terkait penahanan Ferry di Polda Jawa Timur? Sebelum ditahan di balik jeruji besi, Ferry Irawan pun juga menyampaikan beberapa kalimat permintaan maafnya di depan awak media. Ferry pun meminta maaf sekaligus menyinggung ibundanya yang sedang sakit keras. Seperti apa psikolog melihat hal itu? Dan benarkah ini hanya siasat Ferry untuk bebas dari hukuman? Pernyataan maaf Ferry Irawan memang banyak menimbulkan pro dan kontra. Selain dianggap tidak tulus, Ferry pun juga terkesan meminta belas kasihan karena membawa-bawa sosok sang ibu. Seperti apa pakar ekspresi menilai raut wajah Ferry Irawan? Dan benarkah tidak terlihat ekspresi tulus di raut wajahnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga Ferry Irawan sempat membantah terkait persoalan nafkah yang sempat dibuka oleh Vena Melinda di dalam keterangannya di depan awak media beberapa waktu lalu. Mengaku masih memberikan uang meski tidak selayaknya karyawan kantoran yang memberikannya setiap bulan. Pernyataan Ferry itu pun akhirnya kembali dibantah oleh kuasa hukum Vena Melinda, Hotman Paris Hutapea. Hotman mendengar cerita dari kliennya jika untuk kebutuhan sehari-hari seperti transport, Ferry pun selalu meminta uang sejumlah Rp100.000. Seperti juga uang pulsa yang menurut Hotman diberikan Vena senilai Rp250.000 kepada Ferry setiap bulannya. Benar nggak Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah? Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah? Saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Yang jelas hari ini Vena cerita sama saya betapa dia 3 bulan ini sangat stres, di mana dia misalnya dia punya suami tapi kalau suaminya ini kalau keluar rumah dia harus kasih uang Grab 150.000. Terus kalau beli pulsa dikasih 250.000 sebulan. Aduh, beli gimana coba? Ya, coba. Sampai uang pulsa pun Vena yang bayarin. Dan dia tidak mengakui buat saya itu menyakitkan, lebih sakit daripada sisa fisik yang saya rasakan. Dari darah yang pernah saya keluarkan. Dia masih bisa berbohong, memanipulasi orang lain. Buat saya itu sedihnya luar biasa. Kalaupun iya mau numpang hidup, selama Venanya juga baik-baik aja, bisa nerima ya nggak apa-apa sih. Jangan itu dijadikan alasan udah saya nerima deh gitu soal kondisi keuangan. Saya nerima ini selama kamu terbuka. Satu, tidak ada penipuan itu. Yang kedua, yang bikin sulit adalah dia setelah penerimaan yang mungkin cukup sulit buat orang lain ya. Gitu ya, dengan kondisi keuangan, dengan ini itu udah diterima,
kenapa masih melakukan kekerasan sih, cuma gara-gara karena ada satu hal ini gitu. Pengacara yang kerap tampil dengan gayanya yang bak sultan ini pun juga menambahkan jika proses penahanan Ferry Irawan sudah sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Karena sebelumnya Ferry sempat mengakui semua perbuatannya, namun berubah pasca didampingi oleh pengacara dan dinyatakan sebagai tersangka. Proses penahanan sudah sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Karena waktu BAP pertama, waktu dia sebelum jadi tersangka, yaitu sebagai terlapor, Ferry itu mengakui bahwa memang didaknya dibentur-benturkan ke hidungnya si Vena sehingga keluar darah. Tapi setelah ditunjuk pengacara, sudah jadi tersangka, tiba-tiba dia berubah jawaban dengan mengatakan bahwa Vena itu yang mukul-mukul dirinya sendiri. Padahal kan keributan saat itu kan kelihatan, sampai CCTV semua ada, sama petugas hotel juga jadi saksi. Hotman pun juga menambahkan jika kliennya Vena Melinda tetap kekeh dengan keinginannya untuk bercerai dengan suami yang belum setahun dinikahinya itu. Gugatan cerainya sudah dipersiapkan, tapi kalau Anda sudah sangat sakit hati bahwa dengan kekerasan kekerasan fisik, bukan kekerasan seks, kekerasan fisik, ya tentu kalau si Vena akhirnya mengatakan bahwa dia tidak mau lagi, itu wajar dong. Tidak ada mediasi lagi, itu kata tidak ada lagi niat untuk berdamai. Saya akan terus lanjut dari proses hukumnya, proses perceraiannya, dan saya berusaha terus healing, terus waras dari ibu karena tanggungan saya terhadap Fania luar biasa. Sebelum ditahan di balik jeruji besi, Ferry Irawan pun menyampaikan beberapa kalimat. Ferry pun juga menyinggung jika ibundanya sedang sakit keras. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Ferry memang seperti yang dirasakan oleh Rizky Bilar. Kala itu, suami Lesti Kejora itu mendapatkan berbagai macam komentar miring hingga umpatan yang dialamatkan kepadanya. Hal ini pula yang dialami Ferry Irawan. Kemarin, di hadapan awak media, Ferry mengaku sudah menderita karena mendapatkan berbagai macam komentar miring hingga sanksi sosial. Abi sudah jalankan sanksi sosial. Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam. Dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit. Pembuluh matanya sudah pecah. Abi hanya mohon di usianya yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Dalam surat cintanya yang ditulis untuk sang istri, Ferry pun juga meminta agar istrinya itu untuk membebaskannya dari jeratan hukum karena masih memiliki tugas untuk merawat sang ibu yang kini tengah berjuang keras untuk melawan penyakit pembuluh darah di matanya. Seperti apakah psikolog ketika melihat hal ini? Dan benarkah ini hanya sebuah siasat Ferry untuk bebas dari hukuman? Kita membacakan surat yang kedua. Surabaya, tanggal 16
bulan Januari 2020 kepada istriku tersayang Wena. Kami tahu, Wena tahu bagaimana perjuangan kita untuk bisa berumah tangga. Kami mohon maaf atas segala salah yang dibuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Andi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Adi akan coba dengan ikhlas menjalani. Kalau memang apa yang Adi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang anak Adi baru. Saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon. Lihatlah ibu saya. Apapun itu, Abi akan selalu mencintai dan menyayangi Mena. Mungkin nanti surat ini akan Abi langsung lewat Pak Jeffrey supaya Mena bisa terima. Saya tidak melihat ketulusan di dalam surat cinta itu. Itu adalah surat yang untuk mencari bukan lebih belas kasihan ya. Kalau saya justru ngelihat mau cari pembenaran gitu ya. Supaya balik, harusnya kamu lakukan sesuatu dong. Jadi kayak minta belas kasihan nggak sih Mbak kalau jadi Iyalah, ini kan play victim, jadi seolah-olah saya korban di sini, lihat ibu saya sampai sakit. Di lain sisi, pernyataan maaf Ferry Irawan memang banyak menimbulkan pro dan kontra. Selain dianggap tidak tulus, Ferry pun juga terkesan meminta belas kasihan. Seperti apa pakar ekspresi menilai isi surat Ferry? Dan benarkah tidak terlihat ekspresi tulus di raut wajahnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Pernyataan maaf Ferry Irawan memang banyak menimbulkan pro dan kontra. Selain dianggap tidak tulus, Ferry pun juga terkesan meminta belas kasihan karena membawa-bawa sosok sang bunda. Seperti apakah pakar ekspresi menilai raut wajah Ferry? Dan benarkah tidak terlihat ekspresi tulus di raut wajahnya? Ekspresi wajah kita nggak bisa terlalu valid karena ketutupan masker. Tapi dari kata-kata yang dia ucapkan ini sudah jelas bahwa masih ada excuse. Permintaan maaf yang tulus itu ditandai dengan 3 hal. Kalau kita bicara model komunikasi permintaan maaf nih, yang pertama adalah siapa minta maaf. Dalam hal ini dia ngakuin bahwa dia minta maaf. Kepada siapanya juga jelas gitu, dari Abi ke istrinya gitu misalnya. Tapi yang ketiga, ketika menyatakan substansi kenapa dia minta maaf, misalnya dia minta maaf karena itu nggak jelas sudah. Kata-katanya nggak jelas, ngambang aja semua, nggak segalak tanda petik kuasa hukumnya ketika sebelum dia ditahan. Misalnya soal maaf saya telah melukai karena begini, kan enggak. Yang dilakukan masih ngambang-ngambang kanan kiri, terus kemudian menjadikan dirinya seolah-olah kita bicara hostage situation. Hostage situation itu apa? Dia naruh posisi ibunya sebagai sandera. Ya karena kalau saya masuk, siapa lagi istilahnya yang akan kasihan ibunya gini, segala macam kondisinya gitu. Ya, buat saya itu pernyataan sangat tidak gentle sih buat saya.
Saksikan pemirsa kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.